Halo semuanya, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas latihan soal tentang listrik dinamis. Kita lihat satu persatu, kita perhatikan soal yang nomor satu. Soal nomor satu di sini yang ditanyakan adalah berapakah nilai daripada energi yang dipakai oleh hambatan 4 ohm. Yang ini ya. Nah, kalau ditanya energi yang dipakai oleh hambatan 4 ohm, maka yang pertama kita harus tahu apa persamaan energi gitu ya. Persamaan energi itu kita buat di sini adalah nilai daripada I kuadrat kita kali dengan R, kita kalikan dengan nilai daripada waktu. R-nya ada, waktunya diminta selama 1 menit atau 60 detik, berarti yang belum ada adalah arus listrik. Maka untuk mencari arus listriknya, yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus terlebih dahulu mencari hambatan totalnya. Nah, gimana cara kita untuk mencari hambatan totalnya? Nah, untuk mencari hambatan totalnya, maka pertama kali kita lihat, kita sarikan dulu yang ini. Yang 15 dengan 4 dengan 5 ini kita sarikan. Maka kalau ini kita sarikan, akan kita dapatkan angkanya itu adalah 15 tambah 5, 20, plus nilai daripada 4, berarti hasilnya adalah 24. Gitu ya. Nah, setelah kita dapatkan nilainya 24, lalu yang selanjutnya adalah 24 ini kita paralelkan dengan 12. Maka kalau 24 kita paralelkan dengan 12, kita akan dapatkan bahwa 1 per paralel sama dengan 1 per 12 plus 1 per 24. Nah, tinggal kita samakan penyebut, maka kita dapatkan bahwa paralelnya sama dengan 24 dibagi 3, yaitu 8 ohm. Nah, setelah dapat 8 ohm, perhatikan rangkaiannya, maka di sini kita lihat bahwa yang 1 ohm dengan 8 ohm dan 1 ohm ini rangkaiannya adalah seri. Karena rangkaiannya seri, maka hambatannya tinggal kita jumlahkan saja. Berarti 8 tambah 1 tambah 1, maka kita dapatkan hambatannya ini adalah 10 ohm. Atau bisa kita buat rangkaian penggantinya kira-kira jadi seperti ini. Maka kita dapatkan 10 dengan 10 rangkaiannya itu adalah paralel. Kembali seperti tadi, bahwa 1 per R paralel sama dengan 1 per 10 plus 1 per 10. Kita dapatkan bahwa R paralel untuk rangkaian yang kedua ini hasilnya adalah 5 ohm. Nah, setelah dapat 5 ohm, tinggal kita serikan dengan 5 yang di sini dan 2 yang di sini. Maka kita dapatkan bahwa hambatan totalnya itu sama dengan 12 ohm. Setelah ketemu nilai daripada hambatan total, berarti dari sini bisa kita dapatkan nilai daripada arus listrik yang mengalir. Ya, kita dapat ya, bahwa arus itu sama dengan nilai daripada V kita bagi dengan R, sama dengan 36, kita bagi dengan 12, kita dapatkanlah di sini arus listrik yang mengalir di sini adalah 3 ampere. Nah, di sini mengalir 3 ampere. Atau kalau kita lihat di rangkaian yang di sini mengalirnya adalah 3 ampere. Maka yang 3 ampere ini akan terbagi menjadi dua bagian. Satu dia ke yang 10 ini, satu dia ke yang 11 ini. Nah, pertanyaannya berapa yang ke 10 ini, berapa yang mengalir ke 1 ohm ini? Supaya ini bisa, maka kita lihat lagi rangkaian pengganti yang ini, yang keseluruhan ini tadi. Nah, atau kalau kita buka ini, maka akan kita dapatkan rangkaiannya tadi adalah yang ini semua digantikan dengan hambatan yang 10 ini. Gitu ya. Ini semua digantikan dengan yang 10 ini. Maka akan kita lihat yang ke sini kita lihat arusnya misalkan I1, yang ke sini adalah kita misalkan I2, kita akan dapat bahwa nilai I1 dan I2 karena hambatannya sama, sama-sama 10, maka ini akan terbagi dengan ukuran yang sama besar. Ya, akan terbagi dengan besar yang sama. Berarti 3 ini hasilnya di sini menjadi 1,5, yang di sini juga 1,5. Nah,
Setelah ini ketemu, berarti kita tahu bahwa arus yang di sini besarnya adalah 1,5 ampere. 1,5 ampere ini akan terbagi lagi menjadi dua bagian. Apa itu? Yang pertama adalah ada arusnya yang melewati yang 15 ini, ada arusnya yang lewat dari 12 ini, gitu ya. Ada yang lewat dari 15 ini, ada yang lewat dari 12. Misalkan yang lewat dari 15 ini adalah I3, yang lewat dari I12 ini adalah I4. Nah, pertanyaannya, berapa I3, berapa I4? Nah, sesuai dengan hukum Kirchhoff yang pertama, di sini bisa kita lihat bahwa arus masuk itu kan sama dengan arus keluar ya. Karena arus masuk sama dengan arus keluar, berarti yang 1,5 ini yang akan menjadi terbagi menjadi I3 dan I4. Sehingga bisa kita buat yang 1,5 itu adalah I3 plus I4. Lalu I3 dan I4-nya berapa? Nah, untuk mencari I3 atau I4-nya, cara gampangnya adalah kita bandingkan. Bandingkan aja I3 dan I4. Berapa nilai perbandingan I3 dan I4? Sesuai dengan hukum Ohm, bahwa nilai daripada arus itu kan sama dengan nilai V per R. Di sini juga arus sama dengan V per R. Tapi kalau kita perhatikan tadi, yang I4 dengan I3 ini rangkaiannya tadi adalah paralel, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi di sini di dalam rangkaiannya, nih kalau kita perhatikan ya, yang ini tadi adalah yang I4, ini tadi adalah yang I3, ini kan rangkaiannya adalah paralel, gitu ya. Jadi karena rangkaiannya ini paralel, berarti nilai daripada V-nya sama. Nah, ini R3, ini R4. R3 itu adalah yang menggantikan 15/4 sama 5, yang R4 itu adalah 12. Maka kalau ini kita masukkan angkanya, akan kita dapatkan di sini bahwa nilai I3 berbanding dengan I4 itu sama dengan R4 per R3. R4-nya tadi adalah 12, R3-nya tadi adalah 24, maka bisa kita dapat di sini bahwa nilai daripada I4 itu sama dengan, sama-sama kita bagi 12 ya, kita dapatkan ini sama dengan 2 kali nilai daripada I3. Kalau sudah dapat I4 sama dengan 2 kali I3, tinggal kita masukin aja ke persamaan yang di atas. Nah, berarti kalau ini kita masukkan ke persamaan yang ini, kita akan mendapatkan bahwa 1,5 itu sama dengan nilai daripada I3 plus I4. I4-nya tadi adalah 2 I3. Berarti dari sini kita dapat bahwa 1,5 itu sama dengan 3 kali nilai daripada I3. Maka nilai daripada I3-nya sama dengan 0,5 ampere. Berarti dari sini kita dapatlah bahwa arus yang lewat dari sini sama dengan 0,5 ampere. Sama, berarti kalau di sini kita lihat arus yang lewat dari sini 0,5 ampere. Lalu perhatikan rangkaian 15, 4, dan 5 ohm. Rangkaian yang 15, 4, dan 5 ohm, ini rangkaiannya adalah rangkaian seri. Karena ini rangkaiannya seri, berarti sifatnya adalah arus yang mengalir sama. Sehingga yang di sini 0,5, di sini juga 0,5 ampere, di sini juga 0,5 ampere. Maka kalau kita cari energi di 4, karena sudah tahu arus yang mengalir di 4 ohm, berarti bisa kita buat dia di sini bahwa nilai daripada energinya itu sama dengan arusnya tadi 0,5, 0,5 kita kuadratkan kalikan dengan R-nya. Yang diminta hanya di 4 ya, berarti R-nya 4, waktunya 1 menit, kita buat ke dalam detik berarti 60. Maka ini kita dapatkanlah bahwa energi di 4 ohm itu adalah 60 joule. Nah, yang kedua. Nah, kita lihat soal kita yang kedua. Yang ditanya adalah arus listrik yang mengalir melalui masing-masing hambatan.
Nah, supaya bisa kita cari arus listrik yang mengalir melalui masing-masing hambatan, kita cari dulu hambatan totalnya. Cara mencari hambatan totalnya gimana? Nah, yang pertama kita lakukan adalah uji dulu rangkaian ini. Nah, kita kali silang dulu yang ini, antara 2 dengan 8. Nah, 2 kalikan dengan 8 dan 4 kita kalikan dengan 4. Dari sini bisa kita ketahui bahwa 2 kita kali dengan 8 itu sama dengan 4 kita kalikan dengan 4. Karena ini sama, maka rangkaian ini adalah jembatan Wheatstone. Karena ini jembatan Wheatstone, maka yang di tengah ini kita hilangkan. Nah, setelah kita hilangkan yang di tengah, berarti dari sini bisa kita lihat bahwa hambatan yang 2 ohm ini dengan yang 4 ohm ini adalah rangkaiannya seri. Karena ini seri berarti kita dapatkan hambatan penggantinya adalah 6. Lalu yang 4 sama yang 8 ini juga seri, kita dapatkan hambatan penggantinya adalah 12. Nah, setelah dapat hambatan penggantinya ini 12, lalu yang 6 sama yang 12 ini rangkaiannya adalah paralel. Karena ini paralel, berarti bisa kita cari hambatan paralelnya adalah 1/6 plus 1/12, gitu ya. Nah, ini tinggal kita samakan penyebut, maka akan kita dapat R paralelnya adalah 12 dibagi 3, maka ini hasilnya 4 ohm. Setelah ketemu ini 4 ohm, 4 sama 20 ini kita serikan. Maka kita dapatkan angkanya adalah 24, atau biar lebih jelas bisa kita gambarkan jadinya kira-kira seperti ini, gitu ya. Nih, kalau kita lihat gambarannya, maka gambarnya jadi kira-kira jadi seperti ini. Yang 24 ini, yang ini tadi di atas, lalu yang di bawah ini tadi adalah 12, kemudian yang ini 16. Gitu ya. Nah, dari sini bisa kita lihat lagi, 24 dengan 12 itu adalah rangkaiannya paralel. Karena 24 dengan 12 adalah paralel, berarti bisa kita cari hambatan penggantinya ya. Berarti ini 1/R paralel sama dengan 1/12 plus 1/24. Ini samakan penyebut ke 24, maka R paralelnya menjadi sama dengan 24 dibagi 3, maka ini sama dengan 8 ohm. Nah, setelah ketemu 8 ohm, berarti kita dapatkanlah hambatan totalnya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa nilai daripada hambatan total itu sama dengan 8 ditambah dengan 16. Karena seri ya. Maka ini setelah kita serikan, kita dapat hasilnya adalah 24 ohm. Setelah kita ketemu nilai daripada hambatan total, maka bisa kita cari nilai arus total. Arus totalnya itu sama dengan nilai daripada V total kita bagi dengan nilai R total. V totalnya 21,6, kita bagikan dengan nilai R totalnya adalah 24. Maka kalau ini kita bagikan, kita dapatkanlah ini angkanya adalah 0,9 ampere. Nah, kalau sudah ketemu, ini sama dengan 0,9 ampere, maka arus yang 0,9 ampere ini akan terbagi. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini tadi arus totalnya 0,9 ampere. 0,9 ampere ini kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ke daerah yang di atas sini, di sini ya. Nah, atau yang ke sini. Misalkan ini adalah I1, lalu yang kedua adalah yang ke bawah ini. Kita misalkan ini adalah I2. Nah, pertanyaan, berapa I1 dan I2? Gitu ya. Nah, sama seperti tadi, bisa kita buat dengan cara perbandingan. Nih, kita bandingkan aja bahwa nilai daripada I1 berbanding dengan nilai daripada I2 itu sama dengan berbanding terbalik terhadap R. Karena berbanding terbalik terhadap R, berarti ini kita buat menjadi R2 per nilai daripada R1. Nah, dari sini kita dapat bahwa I1 dibandingkan dengan I2 sama dengan R2-nya berarti yang ini ya, yang dilewati I2, 12 ya. Berarti R2-nya adalah 12, R1-nya adalah 24. Kalau kita kali silang, kita dapat di sini I2-nya sama dengan 2 kali nilai I1.
Nah, sudah dapat nilai I2 sama dengan 2 kali nilai daripada I1. Lalu ingat kembali, apa itu? Bahwa yang 0,9 ampere ini, ya, yang 0,9 ampere ini sama dengan nilai daripada I1 tambah dengan I2. Nah, kalau sudah kita dapat seperti ini persamaan, masukkan I2-nya, maka kita peroleh bahwa 0,9 sama dengan nilai daripada I1, kita tambah dengan I2-nya tadi adalah 2 kali nilai I1, maka kita dapat 0,9 sama dengan 3 kali nilai daripada I1. Atau dengan kata lain, I1-nya ketemu sama dengan 0,3 ampere. Masukkan ke persamaan yang ini lagi, yang 0,9 sama dengan I1 tambah I2. Berarti kita dapatkanlah bahwa I2-nya sama dengan 0,6 ampere. Nah, berarti kalau kita kembali ke rangkaian yang ini, gitu ya. Nih, misalnya nih, kita coba dulu ini, saya bersihkan dulu biar lebih jelas ya. Nah, kalau kita kembali ke rangkaian yang ini, berarti kita mendapatkan bahwa arus yang masuk dari sini tadi 0,9 ampere. Lalu arusnya ini masuk dia kemari 0,3 ampere, kemudian kemari 0,6 ampere. Kan gitu ya. Nah, yang 0,3 ampere ini terbagi lagi menjadi dua bagian. Nah, di sini menjadi dua bagian ya. Ke sini satu, lalu ke sini satu. Ini yang 0,3-nya ya. Nah, misalkan yang di sini kita sebut angkanya adalah I3. Yang di sini kita sebutkan misalnya adalah I4. Lalu pertanyaan, berapakah nilai daripada I3 dan nilai daripada I4? Gitu ya. Nah, kalau kita mau cari nilai daripada I3 dan I4-nya, sama seperti tadi. Apa itu? Bahwa yang 0,3 ampere ini terbagi menjadi I3 dan I4, berarti bisa kita simpulkan bahwa 0,3 itu sama dengan nilai daripada I3 plus I4. Lalu setelah kita dapatkan bahwa 0,3 itu adalah I3 plus I4, kita hubungkan I3 dengan I4 dengan cara mencari perbandingannya. Gitu ya. Dengan cara mencari perbandingannya. Kita cari perbandingan antara I3 dengan I4. Caranya gimana? Sama seperti tadi. Bahwa I itu berbanding terbalik dengan R. Sehingga ini bisa kita buat sama dengan nilai daripada R4 berbandingkan dengan nilai daripada R3. Nah, pertanyaannya, R4 itu yang mana? R4 itu adalah semua yang dilewati oleh I4. Yang mana itu? Yang dilewati I4. Berarti yang ini dengan yang ini tadi kan seri. Karena ini dan ini seri, berarti ini dua-duanya dilewati I4. Maka dilewati I4 dengan arus yang sama, maka yang R4 itu adalah yang ini. Yang R3 itu yang dilewati I3, berarti yang ini. Semua yang di sini, ini yang dinamakan dengan nilai daripada R3. Berarti dari sini bisa kita dapatkan angkanya bahwa nilai daripada R4 itu adalah 6, R3 itu adalah 12. Maka kalau kita bandingkan di sini, kita perolehlah I3 banding dengan nilai daripada I4 itu sama dengan R4-nya tadi adalah 6, R3-nya tadi adalah 12. Maka kita dapat di sini I4-nya sama dengan 2 kali nilai daripada I3. Kita substitusi lagi ke persamaan yang di atas ya. Maka kalau kita substitusi ke persamaan kita yang di atas, kita akan dapat di sini bahwa 0,3, nah kita akan dapatkan di sini, sebentar ya, kita akan dapatkan, oh ya, mana sini? Nah ini, kita dapatkan di sini ya, bahwa 0,3 itu sama dengan nilai daripada I3 ditambah dengan I4. I4-nya itu adalah 2 kali nilai daripada I3. Nah, berarti tinggal kita selesaikan. Kita akan dapat bahwa 0,3 sama dengan
3 kali nilai daripada I3. Berarti kalau nilai daripada I4 sama dengan 0,3 sama dengan 3 kali nilai I3, kita akan dapat di sini bahwa nilai daripada I3 itu sama dengan 0,1 ampere. I3 sudah dapat 0,1, substitusi lagi ke sini. Berarti 0,3 sama dengan 0,1 tambah I4. Maka akan kita dapat I4-nya sama dengan 0,2 ampere. Berarti dari sini sudah bisa kita dapat nilai daripada arus yang mengalir di setiap hambatan. Berapa nilai arus yang mengalir di setiap hambatan? Berarti yang mengalir melalui hambatan 2 ohm sama dengan yang mengalir melalui hambatan 4 ohm, yaitu sama-sama sebesar 0,2 ya, 0,2 ampere. Yang lewat dari hambatan 4 ohm sama dengan yang lewat dari hambatan 8 ohm, yaitu sama-sama 0,1 ampere. Jadi di sini 0,1 ampere, di sini juga 0,1 ampere, maka di sini gabungan dari I3 dan I4 lagi ya. Berarti di hambatan yang 20 ini adalah I3 tambah dengan I4, maka ini 0,3 ampere. Di 12 ohm ini tadi adalah I2. I2 kita dapatkan tadi nilainya adalah 0,6 ampere. Maka di 16 ini adalah gabungan daripada yang 0,3 sama 0,6. Maka di sini ketemu adalah 0,9 ampere. Maka semua arus listrik yang mengalir pada masing-masing hambatan sudah ketemu. Nah, kalau ini sudah ketemu, tinggal kita lihat yang bagian B-nya. Bagian B-nya ditanya apa? Tentukanlah besar daripada energi listrik yang dipakai oleh hambatan 8 ohm, gitu ya. Nah, kalau ditanya nilai daripada arus listrik yang dipakai oleh hambatan 8 ohm, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa nilai daripada energi itu adalah nilai arusnya kita kuadratkan, kita kali dengan nilai hambatan A, kemudian kita kalikan dengan lamanya rangkaian itu terjadi atau lamanya arus listrik mengalir gitu ya. Sehingga kalau kita buatkan ini hasilnya menjadi I kuadrat kali R kali T yang diminta di 8 ohm. Berarti kita harus tahu di 8 ohm itu tadi arusnya berapa? 0,1 ya. Maka ini menjadi 0,1 kuadrat kali hambatannya 8, waktunya adalah selama 100 second. Berarti 0,1 kuadrat kali 8 dikali dengan 100, ketemu angkanya adalah 8 joule. Kita lihat yang berikutnya. Yang berikutnya di sini diminta adalah berapakah beda potensial antara A dan B dan daya listrik yang mengalir pada hambatan 2 ohm. Maka kalau seperti ini kita pakai hukum Kirchhoff yang kedua ya. Untuk mempergunakan hukum Kirchhoff yang kedua, langkah pertama adalah kita buat dulu arah sembarang loop. Arah loopnya di sini ada dua. Karena ada dua tempat ya, ada dua kotak di sini. Ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita buat arah sembarang dengan catatan untuk mempermudah kita, buat arahnya itu adalah berlawanan. Misalnya seperti ini. Kita buatlah di loop pertama misalnya arahnya searah putaran jarum jam. Berarti di loop yang kedua harus kita buat berlawanan putaran jarum jam. Supaya lebih mudah aja sih menghitungnya gitu ya. Maka di loop yang pertama ini kita akan lihat arus listriknya tadi searah putaran jarum jam misalkan dia I1. Di loop yang kedua, arus listriknya itu adalah, kita misalkan dia itu adalah I2, berperlawanan dengan putaran jarum jam. Kita masukkan ke dalam persamaan, jumlah GGL tambah jumlah I kali R sama dengan 0. Nah, dalam mempergunakan persamaan ini, kita harus lihat satu-satu. Nah, misalnya nih, kita mulai dulu dia dari loop yang pertama misalnya. Nah, di loop yang pertama kita lihat dari GGL-nya dulu. GGL di loop yang pertama itu ada dua. Yang pertama adalah yang 4, yang kedua adalah yang 3 volt. Kita harus tahu nilainya gitu ya. Nilai yang 4 volt karena arus listriknya mengalir dari kutub negatif dulu, baru kutub positif ketika melintasi yang 4 volt, maka yang 4 volt ini kita kasih tandanya adalah minus. Sedangkan di 3 volt, arus listriknya itu mengalir dari positif dulu baru negatif, maka yang 3 volt ini kita berikan tandanya adalah plus.
Sehingga kalau kita masukkan di sini angkanya menjadi minus 4 plus 3. Lalu kita tambah dengan I kali R. Berarti setiap R ya. R-nya di loop pertama ada 3. Ada yang 5 ohm, ada yang 1 ohm, lalu ada yang 2 ohm. Yang 5 ohm dan 1 ohm hanya dilewati I1. Karena 5 ohm dan 1 ohm hanya dilewati I1, berarti I-nya itu yang kita pakai adalah I1, R-nya itu adalah 5 plus 1 karena seri ya. 5 plus 1 berarti dia itu jadi 6. Terus yang 2 ohm itu dilewati oleh I1 dan I2. Karena dilewati I1 dan I2, maka jumlahkan I kali R. I-nya itu adalah yang lewat I1 dan I2. Berarti I1 plus I2 kita kali dengan R-nya itu adalah 2. Maka ini sama dengan 0. Nah sekarang kita sederhanain. Kalau ini kita sederhanakan akan kita dapat angkanya 8I1 plus 2 kali nilai daripada I2. Ini sama dengan pindah ya, pindah ruas berarti sama dengan 1. Ini kita ambil satu persamaan. Nah, setelah kita dapatkan ini satu persamaan, lalu kita lihat loop yang kedua dengan cara yang sama. Nah, loop yang kedua lihat dulu gegelnya. Gegelnya juga ada 2. Sama-sama 4 sama 3 ya. Yang 4-nya juga adalah dari negatif dulu baru positif, berarti tetap kita pakai minus. Kemudian yang 3-nya adalah plus, kita tambah dengan R-nya. R-nya ada 3, 5 ohm, 1 ohm sama 2 ohm. Yang 5 sama 1 hanya dilewati I2. Karena hanya dilewati I2 berarti I2 kali R-nya. 5 plus 1, 6. Sedangkan yang 2 ohm dilewati I1 dan I2. Berarti kita buat menjadi I1 plus nilai I2 kita kalikan dengan nilai 2. Sama dengan 0. Nah, setelah ketemu seperti ini, kita sederhanakan. Kita dapatlah ini menjadi 2 kali nilai I1 plus 8 kali nilai I2 sama dengan 1. Ini kita buat persamaan yang kedua. Nah, setelah itu tinggal kita eliminasi. Gitu ya. Nah, untuk mengeliminasinya berarti misalkan ini kita kali dengan 1, ini kita kalikan dengan 4. Sehingga kita dapatlah di sini angkanya menjadi 8 kali nilai I1 plus 2 kali nilai daripada I2 sama dengan 1. Yang di bawah ini 8 kali nilai I1 plus kali 4 berarti 32 kali nilai I2 sama dengan 4. Nah, tinggal kita kurangin ya. Maka kalau ini kita kurangkan, kita dapat angkanya yang ini habis. Ini menjadi minus 30 dikali dengan I2. Ini sama dengan minus 3. Maka kita bagikan, kita dapatlah I2-nya sama dengan 0,1 ampere. Nah, ketika nilai daripada I1 sudah ketemu, I2 sudah ketemu, tinggal substitusi lagi. Substitusi yuk. I2-nya ini ke salah satu persamaan. Misalnya ke persamaan yang kedua ini ya. Berarti menjadi 2 kali nilai I1 plus 8 kali 0,1 sama dengan 1. Berarti ini 0,8 ya. Pindah ruas ke kanan, kita dapatkan berarti jadi 0,2 karena kita kurang, dibagi 2. Maka kita dapat I2-nya juga adalah 0,1 ampere. Nah, kalau sudah ketemu I-nya, yang diminta dalam soal adalah beda potensial antara beda potensial antara titik A dan titik B. Nah, untuk mencari beda potensial antara titik A dengan titik B, untuk menghindari kesalahan dalam tanda, mempermudahnya adalah ikuti arus listrik yang mengalir dari A sampai ke B. Ya, ikuti arus listrik yang mengalir dari A sampai B. Jadi misalnya nih, kita mulai dari A, ikuti arusnya yang ada dari A ke B, jangan sampai nabrak, gitu ya. Mempermudahnya supaya nggak terjadi nanti kesalahan, maka ikutin yang arus listriknya mengalir dari A ke B tanpa menabrak arus. Maka kalau demikian kita dapatlah rangkaiannya yang ini. Yang A ke kanan, terus ke bawah, terus ke kanan lagi. Sehingga yang kita pakai berarti hambatannya ada 2. Yang 2 ohm sama 5 ohm dan gegelnya 1, yang 3 volt.
Nah, setelah kita tahu rangkaiannya yang kita pakai adalah yang itu, maka masukkan ke dalam persamaan. Persamaannya apa? Bahwa nilai daripada VAB itu sama dengan jumlah GGL dari A ke B, kita tambahkan dengan jumlah daripada I kali R dari A ke B. Nah, tinggal kita lihat tadi, dari A ke B, GGL-nya itu tadi cuma ada satu, 3 volt. Tandanya dari positif ke negatif, berarti tandanya adalah 3 volt plus arus listrik kali dengan hambatan. Hambatan dari A ke B ada 2, yang 2 ohm sama 5 ohm. Yang 2 ohm tadi dialiri oleh I1 dan I2. Maka jangan lupa I kali R, R-nya 2, di sini adalah I1 plus nilai daripada I2 plus yang 5 ohm itu hanya dilewati oleh I2. Maka kalau kita masukkan angkanya menjadi sama dengan 3 plus 2 kali I1 ditambah I2, 0,1 ditambah 0,1 berarti 0,2 plus 5 kita kali dengan 0,1. Maka kalau kita selesaikan, ini angkanya menjadi 3 tambah 0,4 tambah 0,5 jadinya 3,9 volt. Nah, sudah ketemu nih pertanyaan yang A. Lalu pertanyaan yang B. Pertanyaan yang B-nya diminta adalah daya pada hambatan 2 ohm. Nah, kalau ditanya daya, daya itu persamaannya adalah nilai daripada energi kita bagi dengan waktu. Nah, tadi kan sudah kita bahas ya, energi itu bisa kita pakai dengan persamaan I kuadrat kali R per T. Maka kalau kita bagikan dengan T, hilang T-nya, tinggallah persamaannya di sini menjadi I kuadrat kali R. Diminta di 2 ohm. Maka lihat, 2 ohm itu dilewati I berapa? 2 ohm itu dilewati I1 dan I2. Karena dilewati I1 dan I2, berarti ini kita buat menjadi I1 plus I2, kita kuadratkan kali dengan R-nya. R-nya tadi yang 2 ohm. Maka kalau kita masukkan angkanya, I1-nya tadi 0,1, I2 0,1, berarti kita jumlah jadi 0,2, kita kuadratkan jadi 0,04, kita kali dengan 2, maka kita dapat menjadi 0,08 watt. Inilah daya pada hambatan yang 2 ohm. Yang berikutnya, kita lihat soal kita dikatakan di sini, pemanas listrik digunakan mendidihkan air. Maka di sini yang terjadi adalah perubahan daripada energi listrik menjadi kalor ya. Maka kalau kita buat energi listrik ini sama dengan nilai daripada kalor. Perhatikan ini kalor ya, bukan muatan ya, walaupun lambangnya sama. Nah, untuk energi listrik yang ada adalah hambatan dan tegangan listrik. Nah, karena yang ada hambatan dan tegangan, maka persamaan yang kita pakai adalah V kuadrat per R. Kita kali dengan waktu. Nah, kalornya dibutuhkan untuk mengubah suhu dari suhu 25 menjadi mendidih. Mendidih itu kan suhu 100, maka terjadi perubahan suhu, berarti kalornya yang kita pakai MC kali delta T. Nah, tinggal masukkan angkanya. V-nya tadi adalah 100, berarti 100 kuadrat. Kita bagi dengan nilai daripada R-nya adalah 20, kita kali dengan waktunya yang ditanya, masanya sama dengan 4.200, kita kali dengan nilai, aduh, oke, ya. Kita lihat di sini tadi, untuk soal yang ini kita perhatikan pemanas listrik dipergunakan untuk memanaskan air. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perubahan dari energi listrik menjadi kalor, gitu ya. Maka kalau kita buat perubahan energi listrik menjadi kalor. Energi listrik yang kita pakai karena ada adalah hambatan dan tegangan, maka persamaannya adalah V kuadrat kita bagi dengan R kali dengan waktu. Sama dengan untuk kalor, perubahan suhu berarti MC kali delta T. Nah, kita masukkan nilai tegangannya adalah tadi 100, berarti 100 kuadrat itu adalah 10.000. Kita bagi dengan hambatannya adalah 20 kali dengan waktu, masanya 2 kilogram air. Nah, air ya, air 2 liter, berarti itu sama dengan 2 kilogram.
Nah, karena 2 liter sama dengan 2 kilogram, tinggal masukkan aja. Nilai daripada C-nya adalah 4.200, delta T-nya dipanaskan dari suhu 25 hingga mendidih. Mendidih berarti suhu 100 ya. Berarti 100 kita kurang dengan 25, hasilnya adalah 75. Maka tinggal kita selesaikan. Ini kalau kita selesaikan berarti nolnya ini habis 1, lalu 02 di sini habiskan ke sini. Maka akan kita dapat waktunya sama dengan tinggal kali silang. 2 kita kali dengan 2, 4. 4 kali dengan 75 ya. 4 kita kali dengan 75 berarti 300. Kita kalikan dengan nilai daripada 42, lalu masih ada angka 10 di sini. Berarti kita bagi dengan 10 ya. Maka 10-nya ini habis, tinggal kita kalikan. 3 kali 2 berarti 6, 3 kali 4 12, maka ini ada nolnya satu lagi, maka kita dapatkanlah lamanya pemanasan itu adalah 1260 second. Nah, inilah untuk latihan soal kita. Silahkan dipersiapkan dengan baik ya. Oke, semoga sukses. Tuhan memberkati. God bless you.